pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Hilman. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Mustafrizal di Denpasar, kita akan bacakan. Ustadz, untuk berprasangka baik itu susah karena kita selalu berharap yang menurut kita baik, padahal belum tentu baik di sisi Allah. Apabila Allah berikan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita, bagaimana kita harus menyikapi agar kita tetap menjadi hamba yang taat? Tafadhol. Iya, di antara sikap yang paling penting untuk kita hadirkan adalah ridho terhadap ketentuan Allah. Dan itu adalah makom ibadah yang paling tinggi. Saat kita belajar menerima segala ketentuan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tadi. Di antara sikap ridho itu adalah ketika kita meyakini bahwa apa yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik. Dan apa yang menurut kita baik belum tentu itu yang terbaik. Maka sekarang bagaimana ya agar sikap itu tumbuh? Ya husnuzon kepada Allah. Belajar untuk berprasangka baik sama Allah. Karena bagaimanapun kita harus percaya bahwa ana indadzonni abdi bi, kata Allah. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka sekarang berpikir begini, Mbak Mila. Kalau kita mikir Allah itu harus yang baik-baik. Kalau yang nggak baik itu kita. Kalau yang baik itu Allah. Jadi nggak mungkin yang nggak baik itu dari Allah. Pasti dari kita. Misal, contoh misalnya. Kita kerja, kita dagang, kita bisnis, bangkrut. Dalam kacamata kita, itu nggak baik, buruk. Tapi kalau kita ganti perspektifnya, kalau kita ganti perspektifnya dari Allah, berubah kalimatnya. Boleh jadi Allah sengaja mengakhirkan usahaku yang ini dengan yang bangkrut, karena mungkin Allah sedang memberikan kesempatan kepadaku untuk usaha di bidang lain, dan mungkin dengan ini jadi jalan lebih baik dibanding yang kemarin. Jadi selalu ada alasan baik, dengan segala alasan yang baik-baiknya yang bisa kita hadirkan agar kita bisa lebih ridho dengan ketentuan Allah. Seridho itu kamu dapat kebahagiaan, maka harus seridho itu juga kalau kamu dapat kesedihan. Seridho itu kamu bisa nerima apa yang kamu inginkan, maka seridho itu juga lah kamu harus belajar menerima sesuatu yang boleh jadi tak kamu inginkan. Karena dua-duanya sama. Dari siapa? Dari Allah. Oke. Jadi kalau kita senang dengan pemberian Allah dan kita happy sekali, nggak masalah ya menerima dengan sukacita. Begitu pula ya kalau Allah berikan yang tidak mengenakan dalam pandangan kita, terima aja. Terima aja. Kenapa? Karena dua-duanya sama. Dari siapa? Dari Allah. Oke. Jadi selalu berprasangka baik kepada Allah, karena memang skenario Allah itu yang terbaik. Yang terbaik. Maka bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Pasti. Ya karena pandangan manusia terbatas ya. Betul. Kita tuh melihatnya ya berdasarkan mungkin pikiran kita, asumsi kita, padahal mungkin rencana Allah, skenario Allah tuh jauh lebih indah dari itu. Maka ingat kan kisahnya ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ketika ibunya Nabi Musa melahirkan bayi Musa, kan sedih karena takut setiap ada anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Maka ibunya bergemuruh hati nih, gimana caranya biar gak dibunuh. Maka ibunya diperintahkan untuk apa? Menghanyutkan bayi Musa melalui sungai tersebut kan. Daripada dibunuh, ya udah hanyutkan aja. Kalaupun misalnya ini meninggal, minimal tak di depan mataku gitu. Betul. Maka ibunya Nabi Musa itu berprasangka baik sama Allah, dia itu dengan ketentuan Allah, ya udah hanyutkan. Nah singkat cerita Allah menolong kan. Sampailah bayi Musa itu ke istana Firaun. Ketika sampai di istana Firaun kan mau dibunuh kan anak laki-laki. Tapi ketika diperlihatkan kepada istrinya Firaun suka. Apa kata istrinya? Asiyah itu. Kata Asiyah, wahai suamiku, aku sangat senang melihat bayi ini. Bolehkah kita pelihara aja? Kita asuh aja, rawat aja bayi ini di rumah kita. Kata Firaun, jangan. Lagian siapa juga yang mau mengurusnya? Maka kata istrinya, biarkan aku yang mengurusnya. Singkat cerita, karena Firaun sayang sama istrinya ini nih,
Jadi Firaun itu kan jahat ya, tapi sayang sama istri gitu. Makanya kalau ada suami yang nggak sayang tuh, iya berarti lebih oh, lebih jahat dari Firaun tuh. Bukan ya. Jadi ini siapa nanti yang ngurusnya? Nggak apa-apa saya. Maka dipanggillah semua pembantu biar ngurus bayi ini. Bayi ini nangis. Didatangkan semua ibu buat nyusuin Nabi Musa. Tapi ternyata nggak ada yang mau. Nabi Musa nangis terus. Sampai ketemulah seorang perempuan. Yang dari perempuan itu ketika disusui, Nabi Musa terdiam. Tahu siapa perempuan itu? Ibunya. Ternyata ibunya. Itu ya Allah, betul. Ibunya melapangkan hati untuk menerima keadaan. Ternyata Allah punya cara terbaik untuk mengantarkan sesuatu yang lebih baik. Maka boleh jadi kamu anggap sesuatu itu buruk padahal di mata Allah baik. Dan boleh jadi kamu anggap sesuatu itu baik padahal di mata Allah itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nabi Yusuf alaihissalam dibawa oleh kakaknya, oleh bawa saudara-saudaranya, dihampaskan di sebuah hutan belantara, kan begitu. Dilaporkan kepada bapaknya, wahai ayah, Yusuf sudah dibunuh sama serigala. Mana buktinya? Ini bajunya Yusuf sudah keluar banyak darah. Padahal kan ditenggelamkan. Tapi Allah punya cara terbaik. Sampai satu ketika ketemu sama istri dari raja, kemudian disukai oleh orang yang ada di raja. Mau difitnah, dimasukkan lagi ke penjara. Tapi selalu berprasangka baik terus. Apapun yang terjadi, naik turun. Iya, ya? Makanya Mbak Mila kalau mau membaca kisah yang paling heroik itu surat Yusuf. Iya. Maka di awal ayat itu kan di suratnya ahsanul qasasi, ya. Jadi sebaik-baiknya kisah dalam hidup tuh kisah Nabi Yusuf. Yang bisa banyak diambil ibrohnya. Oh itu Masya Allah. Itu dari naik turun. Iya. Betul. Dari dibenci, dicintai, difitnah, dicintai lagi, dibenci lagi, jadi raja, Ya Allah, jadi menteri keuangan. Masya Allah. Nah, kita nggak pernah tahu apa rencana Allah. Yang jelas, yang bisa kita sikapi adalah ridho dulu dengan apa yang terjadi, maka Allah akan merangkai dan mengurai kebaikan di waktu yang akan datang. Pertanyaannya, banyak orang yang belum ridho dengan keadaan yang sekarang, sehingga dia tidak bisa menemukan kebaikan dari apa yang sudah terjadi. Kadang dalam hidup, sekarang kita bilang, ya Allah, kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah, untung dulu begitu. Kenapa tidak ya, Pak kata Allah ya? Iya. Masya Allah, ini mudah-mudahan bisa menjawab ya. Betul. Pak ya, kegelisahan hati agar kita senantiasa itu tadi, ridho dulu, kita terima dulu ketentuan dari Allah. Insya Allah nanti akan ada jalan yang indah yang Allah persiapkan untuk kita. Betul. Masya Allah. Ahilman, Iya. menarik sekali, tapi sayang waktu kita terbatas ya. Masya Allah, Mudah-mudahan pemirsa tadi jawaban dari Ahilman bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan kelegaan ya. Amin. Bagi yang sudah bertanya tadi. Masya Allah. Ahilman, terima kasih ilmunya. Nanti kita ketemu lagi ya, insya Allah ya. Baik. Dalam episode berikutnya. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mbak Diah Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya.